Tanda orang yang salatnya benar. Gampang ditandai orang sholatnya benar dan tidak. Kalau orang sholatnya benar, maka tidak akan berbuat keji dan sulit, atau terlindungi dari perbuatan mungkar. Lah kalau sholatnya nggak benar, sholat itu akan diangkat ke langit dan ditolak, maka akan dilemparkan kembali pada orang yang sholat itu seumpama kain rombeng. Sholat di sini benar itu bukan melulu cuma takbir sampai salam, tapi sholat benar itu menghayati apa yang dibaca, diresapi, dipahami, jadi masuk ke dalam hati. Kalau seseorang itu tahu Allah, tahu segala gerak-geriknya, apa dia berani bohong? Jika seseorang dikintil polisi di belakangnya, apa dia akan mencuri motor? Nah, kalau sudah paham Allah itu melihatnya dalam segala geraknya, maka apa yang dibaca dalam sholat itu kan tak mungkin membuat seseorang membicarakan tetangganya, ndak akan menghujat, ndak akan mungkin iri dengan keberhasilan orang lain, ndak akan merasa sombong, ndak akan tinggi hati, karena ajaran sholat dari takbiratul ihram itu adalah ajaran cara bagaimana seharusnya manusia hidup sehari-hari. Sikapnya harus bagaimana. Baru Allahu Akbar aja sudah kelihatan. Akbar itu pakaiannya Allah, maka ndak boleh kita rebut. Dalam suatu hadis, Nabi menyontohkan sholat itu umpama orang mandi, maka gampangnya gini, orang yang mandi, kalau mandinya benar sesuai syarat rukunnya mandi, niat dan peralatannya dipakai, maka pasti orang itu akan mandi dan keluar dari kamar mandi malah bersih dan wangi. Apa syaratnya mandi? Kamar mandi, air bersih, sabun, sikat gigi, odol, gosokan, handuk, rukunnya, buka baju, guyur badan sikatan sabunan, guyur lagi, digosok, guyur lalu pakai handuk, simpelkan. Tapi kalau dibalik, buka baju handukan, guyuran semua ditaruh di depan, lalu sabunan, dan keluar kamar mandi, nah Anda bersihkan, sabunnya masih nempel di mana-mana. Gitu juga sholat harus runtut, ndak ada yang tertinggal. Untuk sesuatu yang sunnah, memang tidak harus dibaca, atau dilakukan. Untuk menjadikan sahnya asal yang wajib, harus dijalankan. Tapi juga harus tahu mana yang wajib dan mana yang sunnah. Banyakan orang kan sholatnya karena ikut-ikutan, malah sama sekali ndak dipelajari dengan yang benar. Harusnya kian hari tambah, tiap hari mandi 5 kali. Harusnya seseorang makin kinclong. Kalau cowok ya makin ganteng. Kalau cewek ya makin cuantihik. Tapi ada orang sudah puluhan tahun sholat, malah tiap hari 5 waktu, ikut jamaah di masjid, tapi ndak nambah kinclong perbuatannya. Nah itulah kesalahan diri. Kenapa ndak dari dulu belajar sholat yang benar? Belajar sholat ndak roboh pisang aja, tapi benar-benar sholat raga dan hati. Sholat itu berat karena menyatukan pikiran, raga dan hati. Lisan mengucap yang kita baca, pikiran mengangankan maknanya, hati menyocokkan dengan tingkah kita tiap hari. Contoh Maliki Yaumidin, rajanya hari kiamat. Nah raja, kita akui aja. Sehari ini, merasakah kita jadi raja? Definisinya raja itu apa? Raja itu yang harus diturut, yang harus dicukupi segala mau, berkuasa, memerintah, setak berdayanya kita. Sehari ini kita merintahkah kepada orang lain? Kita merasa lebih berkuasakah? Kita merasa harus dipenuhi maksud kita? Setidaknya dalam angan-angan, adakah terlintas? Semua manusia itu sama, sekalipun presiden, maka tangannya dua, mulut satu, pokoknya indera semua sama. Nah kalau kepentingan kita,
Kenapa tak kita kerjakan sendiri? Karena ada keinginan jadi raja dalam diri. Mungkin sekarang kita bisa jadi raja, tapi nanti kita akan disuruh jadi raja di akhirat. Mampukah? Dibikinin sambal istri kurang pedas, marah. Disetrikakan istri kurang licin, marah. Di jalan macet, nyumpah-nyumpah, ndak ada sinyal, ngamuk-ngamuk, DLSCB. Nah, bukankah ada sifat raja dalam diri kita, sifat pengen segala terpenuhi? Jadilah muslim, pasrah dan tawakal, mencari dan memberdiakan keamanan, aman bagi diri, juga orang yang di lingkung kita merasa aman bila ada di samping kita, merasa tak terganggu, maka semua akan merasa nyaman, dan senang dan hormat. Berdekatan dengan kita, ndak usah kita tunjukkan kekayaan, atau kelebihan, mereka akan tunduk dan bersahabat, karena pancaran keislaman dari diri. Nasihat Sang Kiai.